Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang teologi, yaitu paham atau aliran Jabariyah. Yang pertama adalah sejarah kemunculan aliran Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabarah, yang artinya memaksa atau mengharuskan mengerjakan sesuatu. Imam Asy-Syarastani memaknai al-jabr dengan nafi al-fil fi haqiqatan al-abdi wal idafati ila ar-rabb, yaitu menolak adanya perbuatan manusia dan menyandarkan semua perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Jabariyah ini dalam sejarah teologi pertama kali dikemukakan oleh Al-Ja'ad bin Dirham. Akan tetapi yang menyebarluaskan paham ini adalah Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan adalah tokoh yang paling terkenal sebagai pelopor atau pendiri paham Jabariyah. Paham ini juga identik dengan paham Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah. Sesuai dengan namanya, Jaham bin Safwan terkenal pandai berbicara, pandai berpidato, menyeru manusia ke jalan Allah dan berbakti kepadanya, sehingga banyak sekali orang yang tertarik padanya. Adapun cara pemikiran paham Jabariyah menganggap bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerima. Hal ini juga dikenal dengan istilah kasb yang secara literal berarti usaha. Tetapi kasb di sini mengandung pengertian bahwa pelaku perbuatan manusia adalah Tuhan sendiri dan usaha manusia tidaklah efektif. Manusia hanya menerima perbuatan bagaikan gerak tak sadar yang dialaminya. Menurut paham ini bahwa perbuatan manusia mesti ada pelakunya secara hakikat. Zahirnya manusia namun sesungguhnya adalah perbuatan Tuhan. Jadi sudah dapat dipahami bahwa aliran Jabariyah ini mengatakan bahwa seluruh perbuatan manusia, apapun yang dilakukan manusia itu pada hakikatnya adalah perbuatan Tuhan. Kita hanya terpaksa menerima apa. Jadi saya bergerak seperti ini, saya berbicara seperti ini, itu sebenarnya hakikatnya adalah perbuatan Tuhan. Jadi kita hanya dapat menerima apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagaimana dalilnya yang terkenal, yaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu, apa yang kamu perbuat itu. Quran As-Saffat ayat 96. Adapun ciri-ciri paham Jabariyah menurut Harun Nasution antara lain adalah kedudukan akal itu rendah. Jadi akal di sini tidak memiliki, hanya memiliki dampak yang kecil. Tidak ada nilainya di paham Jabariyah. Yang kedua adalah ketidakbisaan manusia dalam kemauan dan perbuatan. Jadi semua kemauan kita, perbuatan kita itu tidak bisa kita lakukan kalau bukan karena kemauan Tuhan. Jadi semua yang kita dilakukan itu adalah kemauan Tuhan. Kita bergerak hakikatnya adalah Tuhan yang bergerak. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah kebebasan berpikir yang diikat oleh dogma. Jadi itu tadi, kita
tidak ada akal itu sangat rendah di sisi Jabariyah karena diikat oleh semua adalah Tuhan yang lakukan, bukan kita. Yang keempat adalah ketidakpercayaan kepada sunnatullah dan hukum kausalitas. Yang kelima adalah terikat pada arti tekstual Al-Quran dan hadis. Yang terakhir adalah statis dalam sikap dan perbuatan. Adapun tokoh-tokoh paham aliran Jabariyah yang ekstrim, jadi Jabariyah itu terbagi dua. Yang pertama Jabariyah yang pemikirannya ekstrim, yang kedua adalah moderat, pemikirannya moderat. Adapun tokoh atau paham aliran Jabariyah yang ekstrim yaitu muncul pada tahun 70 Hijriah. Pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, adalah putra dari Dirham. Ja'ad adalah putra dari Dirham, seorang tuan tanah dari Bani Al-Hakam. Sebagai pelopor Jabariyah, Ja'ad dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang selalu membicarakan tentang masalah teologi. Ia bertempat tinggal di Damaskus. Akhir hayat Ja'ad bin Dirham mati dibunuh. Menurut sejarah, beliau disembelih langsung oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur Irak pada masa itu. Adapun corak pemikiran, adapun ajaran-ajaran pemikiran Jabariyah yang ekstrim dari Ja'ad bin Dirham antara lain yaitu Al-Quran itu adalah makhluk, yang dimana makhluk itu setiap makhluk adalah baru. Yang kedua adalah Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, mendengar. Itu ketika dia mendengar, ketika dia melihat, ketika dia berbicara, maka menurut Jabariyah itu tidak seperti itu, bukan sifat Tuhan. Jadi dia berpendapat bahwa Nabi Musa tidak bercakap-cakap dengan Tuhan, dan begitupun dengan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan Khalilullah. Yang ketiga adalah manusia terpaksa oleh Allah dalam segalanya. Jadi mau tidak mau apapun kemauan Allah, maka secara terpaksa kita melakukannya. Yang terakhir adalah selanjutnya adalah paham Jabariyah yang moderat. Adapun tokoh-tokohnya adalah Al-Husain ibnu Muhammad An-Najjar, pengikutnya disebut Najjariyah. An-Najjar hidup pada masa Khalifah Al-Ma'mun sekitar tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah. Pada mulanya ia adalah murid dari seorang Mu'tazilah bernama Bashar Al-Marisi. Tapi beliau keluar mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan akhirnya membuat mazhab sendiri yaitu Najjariyah. Beliau ini berusaha mempersatukan di antara paham-paham yang ada. Kadang-kadang fatwanya sama dengan Mu'tazilah, di lain waktu mirip dengan Jabariyah, dan lain waktu persis dengan Murji'ah dan Syiah, bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sekarang aliran ini sudah tidak ada, sudah punah karena tidak adanya pengikut, ditelang oleh waktu. Ajaran-ajarannya adalah Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia mempunyai bagian dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan tersebut. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Dan inilah yang disebut dengan al-kasb atau equestrian. Dengan demikian manusia dalam pandangan An-Najjar tidak lagi seperti tidak seperti boneka yang gerakannya bergantung pada yang menggerakkan, yang di dalam. Sebab tenaga yang diciptakan Tuhan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua,
pemikiran An-Najjar, yaitu Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi An-Najjar mengatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati ma'rifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Pendapat ini dibantah oleh Sayyid Sabiq. Menurutnya kenikmatan terbesar bagi penduduk surga adalah melihat Allah, bermunajat kepadanya, memperoleh kebahagiaan dengan kerelaannya. Allah berfirman yang artinya pada hari ini wajah berseri-seri melihat Tuhannya. Adapun tokoh yang kedua adalah Ad-Dirar. Nama lengkapnya adalah Dirar bin Amar. Tidak diketahui secara pasti lengkap biografinya. Beliau memiliki paham moderat yang menyalahi paham Qadariyah yang dibawa oleh Ma'bad al-Juhaini dan Gilan ad-Damaski dengan paham Jabariyah yang dibawa oleh Jaham ibnu Safwan. Selanjutnya, adapun jadi di sini dapat kita bisa simpulkan bahwa antara Qadariyah dan Jabariyah itu memiliki pemikiran yang sangat kontradiksi. Bisa dikata kalau misalkan pemikiran Jabariyah itu negatif, maka Qadariyah itu positif. Jadi berseberangan, sangat kontradiksi pemikirannya, yang dimana Qadariyah mengatakan bahwa segala perbuatan manusia itu tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Jadi kita sendiri yang melakukan atas kemauan kita sendiri. Jadi kita bebas dalam berbuat apapun yang kita perbuat, maka itu tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Itu atas kemauan kita sendiri. Kita kuasa akan perbuatan tersebut. Yang kedua, sedangkan Jabariyah mengatakan bahwa segala perbuatan manusia itu semua adalah perbuatan Tuhan, atas kemauan Tuhan. Manusia tidak ada, hanya bisa rela bagaikan boneka yang digerakkan sehingga dia bisa bergerak. Jadi kita bergerak itu adalah atas kemauan Tuhan. Kalau misalkan Tuhan tidak mau kita bergerak, maka kita tidak bisa bergerak. Jadi mungkin itu yang bisa sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.